Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel saya di MS28. Oke, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya buat video lagi pemirsa ini ya. Setelah sekian lamanya ya nggak nge-vlog ya. Nah, dan pada video kali ini pemirsa saya akan menjelaskan tentang takometer berdasarkan dengan apa yang saya ketahui pemirsa. Nah, jadi takometer ini pastinya sudah tidak asing bagi pemirsa ya. Ini takometer nih, ada jarum nih. Nah, jadi pemirsa, takometer ini merupakan instrumen yang berfungsi sebagai penunjuk atau indikator putaran mesin pada suatu kendaraan pemirsa. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Si takometer ini menampilkan putaran mesin pada suatu kendaraan. Nah, jadi gimana sih si takometer ini bisa mendeteksi atau membaca putaran mesin? Jadi seperti ini pemirsa. Ini kurang lebih yang saya ketahui ya. Dalam video kali ini saya menjelaskan apa adanya pemirsa, apa yang saya ketahui. Bukan untuk berniat menggurui atau apa, tapi niatnya sekedar men-share aja pemirsa. Oke, lanjut ya. Jadi takometer ini cara mendeteksi putarannya itu jadi seperti ini pemirsa. Jadi di sini pemirsa, nah di bagian bak sebelah kiri ini, nah ini ada kabel pemirsa. Ini ada kabel kan. Nah, masuk ke bak di sini, tapi ini kehalang dengan penutup rantai ya pemirsa, maaf ya. Nah, jadi di dalam sini itu ada namanya, biasa disebut kalau di motor karbu itu namanya pulser pemirsa. Dia itu bentuknya bulat, kecil, dan dia tepat berada dalam sini pemirsa, di dalam bak magnet. Nah, biasanya sih pulser nama lainnya itu sensor crankshaft pemirsa, atau biasa disebut dengan crankshaft position sensor. Nah, si pulser dengan sensor crankshaft ini sebenarnya cara kerjanya sama sih, mungkin dari segi nama aja yang berbeda kali ya. Nah, kalau pemirsa tahu bisa komen di bawah. Nah, jadi sensor crankshaft position ini atau biasa dibilang pulser berfungsi untuk mendeteksi si putaran mesin tersebut pemirsa. Nah, mungkin ada bertanya, part atau bagian yang menjadi tolak ukur putaran mesin itu part yang mana sih? Nah, jadi apa yang saya ketahui ya pemirsa, part yang menjadi tolak ukur putaran mesin itu adalah crankshaft pemirsa. Crankshaft itu tepat berada di dalam sini, yang di tengah ini, di dalam crankcase. Nah, crankshaft atau biasa dibilang crank itulah yang menjadi titik tolak ukur dari pembacaan putaran mesin pemirsa. Nah, kalau mesin menyala kan otomatis komponen-komponen internal tersebut, misalnya kayak piston, crank as, noken as, klep, itu kan semua bekerja pemirsa. Nah, si crank as juga ikut bekerja atau crankshaft. Nah, jadi ketika si crankshaft berputar, si pulser ini atau sensor crankshaft yang berada di dalam sini itu membaca putaran yang dihasilkan dari crank as atau crankshaft. Nah, tapi si pulser atau si sensor crankshaft ini tidak langsung mendeteksi putaran mesin langsung dari crankshaft. Misalnya anggaplah ini ya, di sebelah sini pulser ya atau sensor crankshaft. Nah, di sebelah sini ada crank as atau crankshaft. Nah, dia tidak seperti itu pemirsa, tapi melalui perantara si magnet. Nah, magnet itu bentuknya bulat ya, mirip-mirip mangkok gitulah. Nah, dia tepat berada di dalam sini pemirsa. Ini yang bak sebelah kiri nih, yang ada di mesin motor saya ini ya. Nah, dia tepat berada di dalam sini pemirsa. Bentuknya itu seperti mangkok, dan di permukaannya itu dia punya semacam tonjolan. Nah, kalau di motor injeksi itu tonjolannya itu dia itu banyak, tonjolannya banyak dan memiliki jarak-jarak tertentu ya. Nah, nanti saya sertakan gambarnya ya. Nah, jadi kalau di magnet itu atau biasa disebut rotor pemirsa ya, magnet atau rotor pada motor injeksi itu dia tonjolannya banyak. Nah, kalau di motor karbu dia cuman satu tapi panjang dia. Nah, jadi seperti itu. Ketika mesin menyala dan komponen-komponen tersebut berputar, maka ketika magnet ini pick up ya, itu tonjolannya biasa diistilahkan yang pick up. Nah, pick up dari rotor magnet yang ada di dalam sini. Nah, ketika dia bergesekan dengan pick up yang ada di pulser atau sensor crankshaft, maka itu akan
menghasilkan arus listrik pemirsa, yang dimana arus listrik tersebut dikirim ke atau teralirkan atau terdeteksi oleh ECU. Nah, jadi selain dari sensor-sensor yang ada di mesin, yang ada di komponen mesinnya seperti sensor throttle position, sensor idle, sensor suhu, sensor yang di knalpot itu sana ya, sensor CO2. Nah, ECU juga menerima arus listrik atau sinyal dari si sensor crankshaft ini, atau biasa dibilang dengan pulser pemirsa. Nah, untuk mengatur kelistrikan, suplai pengapian dan suplai bahan bakar. Jadi kurang lebih seperti itu pemirsa. Nah, selain ke ECU, listrik yang dihasilkan dari pulser tadi atau sensor crankshaft tadi itu terdeteksi oleh tachometer pemirsa. Jadi arusnya juga terdeteksi oleh tachometer yang melalui rangkaian-rangkaian kabel yang sering terhubung pemirsa. Jadi kurang lebih seperti itu, makanya bisa dideteksi oleh tachometer pemirsa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pemirsa, bagaimana proses hingga putaran mesin bisa ditampilkan di tachometer pemirsa. Nah, jadi di tachometer ini ada 3 bagian pemirsa, 3 part. Nah, dan di tachometer sepeda motor saya ini, di Supra GTR saya ini, itu dia masih tampilannya masih pakai analog, yaitu pakai jarum. Nah, jadi pemirsa, ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah si jarumnya ini pemirsa. Nah, jarumnya ini ya tentunya berfungsi sebagai penunjuk di berapa RPM nanti mesinnya berputar gitu loh. Jadi fungsinya sebagai menunjuk di angka berapa mesinnya sedang berputar ketika mesin menyala atau bekerja. Nah, oke, yang kedua adalah ini angka-angka yang ada di pinggir sini pemirsa. Nah, dan di tiap tipe-tipe motor itu angka maksimalnya berbeda. Nah, kalau di sepeda motor saya ini angka maksimalnya di 12.000, tapi limiternya cuman di 10.500 yang di garis tengah-tengah ini sebelum 11, angka 11 ini gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua adalah angka-angka yang ada di pinggir ini. Yang ketiga ada keterangan di sini pemirsa. Nah, kali 1000 R garis miring min. Nah, jadi maksud dari keterangan ini apa? Nah, yang saya ketahui, yang pertama kita jelaskan satu saja pemirsa. Ini kali 1000. Nah, kali 1000 ini maksudnya setiap angka yang ada di sini pemirsa, mulai dari 1, 2 sampai mentok. Nah, itu setiap angka tersebut dikalikan dengan 1000. Contoh misalnya nih, si jarumnya menunjuk di angka 5, maka itu artinya atau bisa kita baca itu angkanya 5000 pemirsa. Nah, begitu juga angka-angka yang lain, misalnya jarumnya nunjuk di 9, maka itu artinya atau maksudnya itu adalah 9000. Nah, jadi setiap angka yang ada di sini itu dikalikan dengan 1000. Nah, selanjutnya ada huruf R di sini. Nah, artinya itu R apa? Menurut referensi yang saya dapatkan itu artinya itu revolution. Nah, revolution itu artinya kalau kita tarik ya, kata dasarnya itu kan revolusi gitu. Revolusi itu perubahan secara cepat ya artinya kalau nggak salah ya. Nah, kalau salah pemirsa bisa komen di bawah ya. Pokoknya itu menurut referensi yang saya dapatkan itu artinya revolution. Tapi ada sebagian referensi lagi bilang itu rotation, yang artinya itu perputaran. Nah, terus garis miring ini apa? Nah, garis miring ini itu artinya pemirsa adalah, kalau nggak salah ya, artinya itu per. Nah, biasanya kan kalau kalian belajar matematika misalnya 1/2, 1/4 gitu loh kan. Nah, itu artinya per. Nah, yang ketiga ini adalah ada huruf min. Yang paling terakhir ini ada huruf min. Nah, min itu artinya atau kepanjangannya apa? Min itu artinya minute, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah menit pemirsa. Nah, jadi keterangannya itu, nah, artinya setiap angka yang ada di sini itu dikali dengan 1000. Nah, dan satuan angka yang ada di dalam sini itu adalah satuannya revolution per minute. Nah, jadi seperti itu. Jadi satuan-satuan angka yang ada di sini itu satuannya revolution per minute.
Nah, lain cerita kalau kita bahas speedometer ya. Speedometer kan satuannya kilometer per hour atau kilometer per jam pemirsa. Kalau di tachometer ini satuannya RPM atau kepanjangannya itu revolution per minute. Nah, apa sih itu revolution per menit? Revolution per menit itu pemirsa adalah satuan putaran yang digunakan untuk mengukur perputaran suatu benda dalam waktu 1 menit. Jadi kurang lebih lah penjelasannya seperti itu. Nah, jadi misalnya contoh nih, motor gua nih nyala tuh, mesinnya nyala, terus jarum tachometer ini menunjuk di angka 4000 misalnya. Maka otomatis mesin motor saya ini berputar sebanyak 4000 kali dalam waktu 1 menit pemirsa. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi pemirsa misalnya nih, contoh lagi nih, misalnya jarum tachometer saya nih menunjuk di angka 7, di angka 7 nih, jarum tachometer menunjuk di angka 7. Otomatis itu kita bisa simpulkan atau artikan mesin motor saya berputar sebanyak 7000 kali per menit. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pemirsa ya penjelasannya ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kurang, ada yang salah, ada yang mau ditambahkan, bisa pemirsa komen di bawah. Sekali lagi saya hanya membagikan tentang apa yang saya ketahui. Kalau mungkin ada yang salah, ada yang kurang, ada yang ingin dikritisi ya, wajar lah, karena saya juga masih dalam taraf belajar pemirsa ya. Kalau misalnya yang kurang atau yang salah atau yang mau ditambahkan, bisa diketik di kolom komentar pemirsa. Oke pemirsa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini pemirsa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.